Misteri bayang di ujung lorong. Rumah sakit lama di pinggir kota telah lama ditinggalkan. Cerita-cerita mengerikan tentang kejadian-kejadian aneh dan kematian-kematian misterius telah menyebar di kalangan warga. Namun, seorang mahasiswa kedokteran bernama Aryo memutuskan untuk menghabiskan malam di rumah sakit tersebut untuk menyelesaikan proyeknya. Malam itu, Aryo tiba di rumah sakit dengan peralatan untuk menghabiskan malam. Saat memasuki rumah sakit, dia merasakan kesadaran bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lorong-lorong kosong dan gelap membuatnya merasa takut. Rasanya ada yang mengawasi saya, katanya kepada dirinya sendiri. Saat menjelajahi rumah sakit, Aryo menemukan ruangan operasi yang tampak seperti belum pernah dibersihkan. Di tengah ruangan, ada sebuah meja operasi dengan peralatan medis yang kuno. Tiba-tiba, dia melihat bayangan di ujung lorong. "Apa itu?" tanya Aryo, dengan suara bergetar. Malam mulai gelap, suara-suara aneh mulai terdengar. Langkah kaki, pintu yang terbuka dan tertutup, dan suara-suara yang tidak teridentifikasi. Aryo mencoba merekam suara-suara tersebut, tetapi recorder tidak berfungsi. "Kita harus keluar dari sini," seru Aryo kepada dirinya sendiri. Saat Aryo mencoba meninggalkan ruangan, dia melihat bayangan di ujung lorong mendekat. Bayangan itu bergerak, seolah-olah mengikuti Aryo. "Apa yang terjadi?" tanya Aryo, dengan takut. Tiba-tiba, lampu di ruangan mati. Di kegelapan, Aryo mendengar suara teriakan. Saat lampu menyala kembali, dia menemukan seorang perawat terjatuh dengan darah mengalir dari kepalanya. "NOO!" teriak Aryo. Aryo berlari mencari bantuan, tetapi pintu-pintu tersegel. Dia terjebak. Suara-suara mengerikan semakin keras. Bayangan di ujung lorong semakin jelas. "Kita harus keluar," teriak Aryo. Aryo menemukan catatan dari seorang dokter yang pernah bekerja di rumah sakit tersebut. Catatan itu mengungkapkan bahwa bayangan di ujung lorong adalah arwah seorang pasien yang meninggal karena kesalahan operasi. "Apakah saya akan menjadi korban berikutnya?" tanya Aryo. Saat fajar menyingsing, Aryo menemukan dirinya terjebak di ruangan operasi. Bayangan di ujung lorong mendekat. Aryo tidak bisa bergerak. Suara-suara mengerikan semakin keras. Dan kemudian, semuanya menjadi gelap. Rumah sakit lama tersebut dihancurkan, tetapi cerita-cerita mengerikan tentang bayangan di ujung lorong tetap hidup. Beberapa orang mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, bayangan Aryo masih terlihat di tempat kejadian. Polisi menemukan catatan Aryo tentang kejadian-kejadian aneh di rumah sakit. Mereka juga menemukan rekaman suara yang menunjukkan suara-suara mengerikan. Seorang mantan perawat rumah sakit, Bu Nur, mengaku melihat bayangan di ujung lorong beberapa tahun lalu. "Aku melihat bayangan hitam dengan mata merah," katanya. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa rumah sakit tersebut dibangun di atas kuburan tua. Masyarakat setempat percaya bahwa rumah sakit itu dikutuk oleh arwah-arwah yang terganggu. Aryo tidak pernah ditemukan lagi. Beberapa orang mengatakan bahwa dia menjadi korban bayangan di ujung lorong. Cerita-cerita mengerikan tentang kejadian itu tetap hidup. Beberapa tahun kemudian, seorang mahasiswa lain bernama Budi mengunjungi tempat kejadian. Dia menemukan catatan Aryo dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun, Budi tidak pernah kembali. Cerita-cerita mengerikan tentang bayangan di ujung lorong tetap berlanjut. Polisi menemukan Budi dalam keadaan tidak sadar di ruangan operasi rumah sakit lama. Dia dibawa ke rumah sakit dan dirawat. Setelah sadar, Budi mengaku melihat bayangan di ujung lorong dan merasakan kesadaran Aryo.
Dia juga menemukan catatan Aryo yang tersembunyi. Budi memutuskan untuk membebaskan arwah Aryo dan pasien lainnya. Dia melakukan ritual pembebasan dengan bantuan seorang paranormal. Ritual berhasil, dan arwah Aryo serta pasien lainnya dapat beristirahat dengan damai. Bayangan di ujung lorong menghilang. Rumah sakit lama tersebut akhirnya dihancurkan, dan misterinya terungkap. Budi kembali ke kehidupan normalnya, tetapi tidak pernah melupakan pengalaman mengerikannya. Cerita ini mengingatkan kita tentang pentingnya menghormati dan memahami sejarah serta misteri yang ada di sekitar kita. Jangan memandang remeh kejadian-kejadian aneh, karena di baliknya terdapat hikmah yang dalam.